الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف الإمام الحبيب الكتب عبد الله بن علاوي الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وهو فرض عين على كل مسلم مكلف حر yang mana ibadah haji itu adalah wajib sifatnya fardul ain kewajiban ibadah haji wa kadzal umratu fil umri marratan begitu juga dengan ibadah umrah walaupun seumur hidup cukup hanya sekali wajib yang sifatnya fardul ain kewajiban yang mengena secara individual kepada siapa atas siapa muslim yang pertama adalah seorang muslim tapi bukan sembarang muslim tapi mukallaf baligh dan berakal tidak semua mukallaf wajib untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah tapi juga hurrin yaitu seorang muslim mukallaf yang merdeka. Semuanya sudah kita bahas di minggu yang lalu. Kita masuk kepada syarat berikutnya yaitu bisyaratil istita'ah. Muslim mukallaf baligh berakal dan juga merdeka dan juga mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Apa tolak ukur seseorang itu dikatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji? Wahiyya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi, yaitu apa-apa yang dia memiliki, segala sesuatu yang dia butuhkan dalam perjalanannya ilal haji menuju ibadah haji. Zahaban wa iyaban, pulang dan perginya, termasuk biaya mukim ada di sana. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'i. Begitu juga dengan nafkahnya orang yang wajib dia nafkahi, yang mana nafkah mereka menjadi tanggungan kita. Bukan hanya dikatakan mampu itu punya biaya untuk berangkat dan pulang, tapi nggak punya biaya untuk keluarga yang dia tinggal. Ini belum dikatakan mampu berarti. Mampu itu adalah biaya safarnya, biaya perjalanannya, baik berangkatnya, pulangnya, termasuk biaya mukim ada di sana dan biaya nafkah dari keluarga yang wajib dia nafkahi. Anaknya, istrinya, mungkin orang tuanya yang tidak mampu. Pokoknya siapapun yang wajib kita nafkahi, maka selama kita berangkat sampai kita kembali ke rumah harus kita sediakan nafkah untuk kita tinggal bagi mereka. Kalau kita punya biaya untuk berangkat dan pulang, termasuk mukim ada di sana, cuman kita nggak punya biaya untuk keluarga yang kita tinggal, nafkah mereka nggak ada, pas-pasan, maka bagaimana? Maka belum dikatakan wajib. Kalau dikatakan belum wajib bukan berarti nggak boleh. Boleh kita tetap berangkat haji walaupun nggak wajib, tapi boleh.
kita berangkat haji dengan syarat, dengan catatan keridhaan dari keluarga yang wajib kita nafkahi. Seperti yang sudah pernah kita ceritakan tentang ceritanya Hatim al-Asham. Berangkat dia atas dasar apa? Atas dasar keridhaan, kerelaan, keikhlasan anak-anak dan istrinya. Bahkan kalau kita nggak punya biaya sekalipun berangkat dan pergi, untuk kita pribadi aja kita nggak punya, ya nggak wajib, apalagi. Cuman boleh tetap untuk berangkat ibadah haji atau umroh. Nggak tahu dah apa katanya nanti, pokoknya saya selama perjalanan sambil kerja, sambil berjalan, dalam perjalanan saya sambil bekerja. Nafkah itu saya gunakan untuk bertahan hidup selama perjalanan, boleh, tapi tidak terkena kewajiban. Nah, bicara tentang kemampuan, ada beberapa ibadah yang mungkin sudah pernah saya sampaikan bahwa bicara tentang kemampuan ini kadang-kadang kita naif. Untuk ibadah kita mengaku nggak mampu, tapi untuk fasilitas hidup kita mampukan diri. Seharusnya sebaliknya, untuk fasilitas hidup kalau nggak mampu jangan beli, kalau nggak mampu jangan memaksakan diri. Tapi untuk bekal akhirat mampukanlah. Haji, umroh, kurban, menikah, bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah. Ini ibadah-ibadah yang eman kalau kita tidak mampukan diri, nggak memaksakan diri, tidak memaksakan diri. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada beberapa ibadah yang memang butuh nekat, tapi bukan sembarang nekat. Misal jenengan dulu menikah, kadang-kadang penghasilan itu untuk pribadi nggak cukup, tapi menikah, buktinya hidup sampai sekarang. Punya anak, nggak ada masalah. Dulu jenengan belum punya rumah, sampai akhirnya sekarang punya rumah, sertifikat atas nama sendiri. Dulu mungkin masih nunut sama orang tua atau nunut sama mertua. Dulu mungkin belum punya pekerjaan. Subhanallah, sampai sekarang ada saja rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Menikah dulu, rezeki kemudian. Seharusnya begitu. Ini bangun masjid nih, habis berapa M pun ya jadi. Kalau nunggu duit jadi baru bangun masjid, nggak jadi malah. Nunggu duit, misal budget 5M, bangun masjid mulai dari awal sampai akhir. Nunggu duit terkumpul 5M baru bangun, nggak jadi. Bangun pondok butuh duit 5M, nunggu duit kumpul 5M baru dia bangun pondok, malah nggak jadi. Kurban juga begitu, kurban juga begitu, haji juga begitu, umrah juga begitu. Kita butuh nekat, kita enggak. Kita ini nggak mampu haji, tapi maaf, TV kredit, sepeda motor kredit, mobil kredit, rumah kredit. Yang itu semuanya nggak kita bawa ketika kita mati. Kenapa kita daripada kredit rumah, kredit motor, kredit mobil dan seterusnya, kenapa nggak kita nabung aja untuk ibadah haji? Seandainya itu uang kita pakai untuk ibadah haji, udah haji mungkin kita ini. Oh, saya nggak ngontrak, saya nggak beli rumah dulu. Kenapa? Saya nabung untuk ibadah haji. Mungkin kita sudah haji. Oh, saya punya kendaraan nih, cukup kok. Kalau nurutin nafsu nggak ada habisnya, nggak ada cukupnya. Wes, saya nabung untuk ibadah haji. Mungkin kita sudah haji. Permasalahannya nggak, kapan kita punya duit dikit, yang dilihat rumah, kayaknya waktu renovasi. Yang dilihat kendaraan, kayaknya waktunya ganti. Yang kita lihat kelengkapan fasilitas rumah, kayaknya kurang mewah. Kok kalah sama tetangga sebelah yang nggak ibadah haji kita. Mudah-mudahan panjang umur. Nah, kalau sudah meninggal dunia, nah gimana itu perasaan? Bagaimana pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk fasilitas hidup yang tidak dia bawa sampai mati, dia memaksakan diri. Minimal langkah bijak kita itu untuk fasilitas hidup kita nabung. Untuk fasilitas hidup kita nabung, bukan kredit. Nabung mampu beli. Ada yang kita sisakan juga untuk ibadah. Mau kurban kek, mau haji kek, mau umroh kek, dan seterusnya. Ini harus ada. Kita kan enggak saving itu kita gunakan hanya untuk fasilitas hidup, wis. Enggak ada. Nabung untuk ibadah enggak ada.
Kalau nggak dapat rezeki nomplok, nggak kepikiran ibadah. Kadang-kadang dapat rezeki nomplok pun kepikirannya tetap bukan ibadah. Dapat uang, 100 juta. Wah, ini kalau dibuat kredit Alphard lumayan. Bukan, ini kalau dibuat daftar haji lumayan. Bisa saya sama istri, wah lumayan. Enggak. Kadang-kadang kita begitu. Kadang-kadang kita ini punya sikap naif. Untuk urusan ibadah kita mengaku nggak mampu, tapi untuk urusan fasilitas hidup mampukan diri. Mampukan diri. Naam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib ibadah haji bagi mereka yang memiliki kemampuan. Hati-hati bagi yang mampu, kalau nggak melakukan ibadah haji, menunda-nunda ibadah haji sampai mati, maka matinya dia dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan su'ul khotimah wal iyadu billah. Misal punya dana kita bingung, ini kalau dipakai haji bisnis saya begini-begini aja, tapi kalau saya pakai untuk muter bisnis jadi modal lagi buat bisnis saya, wah ini kalau untung besar baru saya haji. Akhirnya dia pakai untuk bisnis, diputar, rugi, hilang dah kemampuan dia untuk ibadah haji. Kok mati setelah sekian tahun? Gimana? Mati su'ul khotimah berarti. Bisnisnya alhamdulillah jalan, cukup penghasilan dari bisnis tersebut untuk kehidupan dia selayak mungkin, bukan semewah mungkin. Kalau nuruti gengsi ya nggak ada cukup-cukupnya. Selayak mungkin cukup. Kok subhanallah dari lancarnya bisnis dapat rezeki yang lumayan gede, kita berpikir ini kalau dipakai haji ya bisnis saya mungkin begini-begini aja, mungkin loh itu. Ini kalau saya pakai haji mungkin ibadah, mungkin bisnis saya begini-begini aja. Bisa jadi justru kalau dipakai haji bisnisnya lancar. Kita kan nggak nyetrumnya hati kita kan dalam urusan dunia. Ini kalau dipakai haji entek wis sebulan balik bisnis saya seperti ini. Tapi ini nyetrumnya kita dalam urusan dunia. Kalau dibuat muter jadikan modal untuk bisnis, wah mungkin lagi, mungkin untung ini, mungkin rugi. Kapan rugi? La untung wala haji akhirnya. Mati su'ul khotimah. Mati dalam keadaan pailit dunia, pailit akhirat, bangkrut dunia, bangkrut akhirat, wal iyadu billah min dzalik. Karena itu ayo kita harus mengedepankan urusan akhirat daripada urusan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jangan sampai kita termasuk dalam ayat tersebut yang lebih mengedepankan urusan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Kata ulama, kalau seandainya urusan akhirat itu seperti tanah liat tapi bermanfaat, sementara urusan dunia ini ibarat emas tapi sementara, sifatnya fana, maka lebih baik kita memilih tanah liat yang manfaatnya abadi daripada emas yang manfaatnya sementara. Padahal yang ada sebaliknya, dunia ini ibarat tanah liat yang sifatnya sementara. Bangunan yang kita bangun rumah sementara, kendaraan yang kita pakai sementara, pakaian yang kita kenakan sementara, ini semuanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Adapun urusan akhirat ibarat emas yang manfaatnya abadi selama-lamanya. Enggak urusan dunia sama sekali. Ridhonya Allah satu saja, ampunan Allah sekali saja, tidak sebanding dengan dunia beserta isinya. Surga nggak sebanding dengan apapun yang kita punya, sekalipun dunia beserta isinya adalah milik kita, nggak sebanding itu semuanya. Cuman betapa bodohnya manusia sekarang, adalah milih kreweng. Apa kreweng? Tanah liat, lempung yang sifatnya sementara. Ya, milih seng, ya kan? Kendaraan itu kan seng, cuman kasih mesin. Rumah kan juga begitu, lempung itu semuanya, semen, tanah, pasir. Ya Allah, kena angin dikit kadang-kadang udah hancur. Gak usah kena gempa, kena angin kadang-kadang terbang atapnya. Padahal berapa juta tuh atap dibangun. Itu yang dia pilih, mengorbankan emas yang nilai manfaatnya abadi. Naif, terlalu naif kalau begitu. Terlalu naif, kasarnya terlalu bodoh kita memilih langkah, menentukan sikap. Karena itu
Kita kedepankan urusan akhirat daripada urusan dunia. Akhirat ini kata ulama seperti tanaman, sementara dunia seperti rumput. Maksudnya gimana? Yang perlu kita perhatikan tanamannya. Rumputnya cokol-cokol dewe itu. Mana ada orang ngingu rumput? Iya. Tidak ada. Merawat padi, merawat tanaman, merawat kebun ini, kebun itu. Rumputnya yang tidak terlalu bermanfaat, tumbuh-tumbuh dengan sendirinya. Kadang manfaat, kadang enggak. Dunia juga begitu, kadang manfaat, kadang enggak. Tapi tanamannya pasti manfaat. Kebunnya, hasil buahnya pasti manfaat. Aneh, ada orang punya kebun. Oh ya, kebun apel misalnya di Batu. Kebunnya nggak di rumah, yang di rumah suketi. Yang dikasih pupuk rumputnya, kan aneh ini orang. Yang belum tentu bermanfaat dia perhatikan, yang jelas-jelas manfaat dia tinggal. Kita kalau perhatian sama tanaman, rumput akan tumbuh dengan sendirinya. Nggak usah kita kasih pupuk juga tumbuh dengan sendirinya. Nggak usah kita siram juga tumbuh dengan sendirinya itu rumput. Dunia juga begitu. Kita ini udah dipastikan oleh Allah berapa rezekinya. Urusan akhirat aja kita perhatikan. Urusan akhirat aja kita perhatikan. Nanti akan ngikut dengan sini urusan dunia. Berat dunia sama akhirat. Akhirat itu seperti layangan, sementara dunia seperti ekornya. Kalau kita kejar layangannya, nggak dapat ekornya nggak apa-apa, masih manfaat layangannya. Yang lucu ada orang senangnya setengah mati kapan dapat buntut, nggak dapat layangan. Untung-untung kita kejar layangannya, kita dapat buntutnya. Ada orang ngejar layangan karena buntutnya? Bukan, ya karena layangannya. Buntutnya dapat, nggak jadi masalah. Akhirat juga begitu. Kita kejar akhirat. Dunia dapat, nggak ada masalah. Yang penting akhirat harus saya dapat. Harus saya dapat. Lucu kalau kita bingung sama dunia, walaupun kita nggak bingung sama urusan akhirat. Ini lucu. Kan eman sebetulnya. Eman. Ya. Ada orang punya harta 1 T, meninggal. Apa bedanya dengan orang yang punya harta sama sekali meninggal? Apa bedanya? Ada 2 orang. Orang pertama punya harta 1 T, meninggal. Sekarang meninggal. Orang kedua nggak punya harta sama sekali, rumah, kontrak, kendaraan dan seterusnya, meninggal juga. Apa bedanya? Oh, orang meninggal 1 T, kain kafannya dari Milan. Kuburannya harganya setiap meter 250 juta. Kemudian diantar pakai mobil jenazah yang mahal begitu. Sama, podo ya sini. Sama, kuburnya sama, pakaian terakhirnya sama, nasib dia di akhirat itu yang belum tentu sama. Tergantung bagaimana amal mereka berdua. Buat apa kita ngejar sesuatu yang kalau kita mati sekarang sedikit pun nggak ngasih manfaat kepada kita? Seharusnya kita bingung untuk cari bekal matinya kita. Tapi kan kalau nabung belum tentu haji. Nah ini, nabung kan belum tentu haji. Pertama, lah kalau kita gunakan untuk bisnis yakin untung. Nabung kan belum tentu haji. Kedua, orang itu dinilai oleh Allah bukan hasil akhir, karena hasil akhir bukan wewenangnya kita. Orang itu dinilai oleh Allah adalah usahanya, niatnya. Karena itu adalah kewajibannya kita. Niat yang diwujud nyatakan dengan ikhtiar. Kepingin haji tapi nggak nabung, mimpi. Bisa miber, bisa terbang, nggak bisa, ya berarti harus nabung untuk beli tiket. Nggak butuh makan, nah, berarti harus nabung. Nggak butuh nginep di sana, butuh, ya berarti harus nabung. Kepingin tapi nggak pernah nabung, masih saya urang ewu. Iya mimpi itu namanya. Mimpi itu namanya. Harus ada ikhtiar. Urusan hasil akhir, takdir haji ataukah tidak, itu urusannya Allah, bukan urusannya kita. Makanya hasil akhir tidak dinilai oleh Allah. Kenapa? Urusannya Allah. Masa Allah menilai urusannya Allah sendiri? Hasil akhir itu urusannya Allah, bukan urusannya kita. Maka hasil akhir karena bukan urusannya kita nggak dinilai oleh Allah. Apa yang menjadi urusannya kita? Niat dan ikhtiar, keinginan dan usaha. Itu yang dinilai oleh Allah. Sejauh mana niatnya kita, keinginan kita, cita-citanya kita, dan usaha ikhtiarnya kita, itu yang dinilai Allah. Lek dinilai sempurna oleh Allah walaupun nggak ibadah haji.
Kadang-kadang ada orang haji tapi pulang nggak dapat apa-apa dari ibadah hajinya. Pulang nggak dapat apa-apa dari ibadah hajinya. Pernah kan saya ceritakan Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'i, nabung miskin. Abdullah bin Mubarak miskin, nabung sampai bisa berangkat haji. Tengah jalan ketika istirahat melihat ada seorang perempuan ngais-ngais sampah. Kemudian ditegur. Ketika perempuan itu dilihat oleh Abdullah bin Mubarak mengeluarkan bangkainya ayam, ditegur, "Bu, mau dibuat apa? Buat makan." "Mau buat apa lagi lu, Bu?" "Bangkai najis, hukumnya haram." Kata si ibu, "Buat kamu haram, nak, buat ibu halal." Nggak paham Abdullah bin Mubarak, "Lu yang nggak bisa, Bu, buat laki perempuan sama-sama haram. Tua muda sama-sama haram." "Enggak, nak, buat kamu haram, buat saya halal." Berulang-ulang nggak bisa, "Bu, haram, Bu, haram." Sampai si ibu terpaksa membuka cerita. "Gimana nggak halal, nak, buat ibu? Lawang ibu ini janda, usianya sudah tua, punya anak banyak di rumah. Yang kalau nggak saya bawa ini bangkai ayam, jangankan saya, anak saya mungkin mati besok. Darurat. Makan babi aja bisa, apalagi cuma makan bangkainya ayam. Gimana nggak halal buat ibu, nak?" Wah, kaget Abdullah bin Mubarak. "Oh, kalau begitu memang betul, Bu. Cuman ibu siapa? Rumahnya dari mana?" "Oh, ibu ini Fulanah binti Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan." Ternyata seorang syarifah, termasuk diantara keturunan Rasulullah SAW. "Duh, saya mau ziarah ke kakek Anda, tapi mana mungkin di tengah perjalanan saya tinggalkan cucunya dalam keadaan demikian. Wes, Bu, ini bekal haji saya buat ibu. Saya masih muda, bisa bekerja lagi. Saya ambil sedikit, Bu, ya, untuk perjalanan pulang." Singkat cerita, tertinggal rombongan Abdullah bin Mubarak pulang. Setelah sekian bulan, rombongannya Abdullah bin Mubarak yang berangkat pulang ke kampung halaman, ke kampungnya Abdullah bin Mubarak. Ketemu sama Abdullah bin Mubarak. "Hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura." Doanya orang kalau mau ketemu haji kan begitu. Doanya orang kalau kita ketemu sama orang yang habis haji, "Hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura." Mudah-mudahan hajinya kamu mabrur, sa'inya kamu menjadi sa'i yang diterima oleh Allah, dikasih pahala oleh Allah, dosanya kamu mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kaget Abdullah bin Mubarak, "Saya enggak ibadah haji kok saya didoakan hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura." Gimana enggak haji, Abdullah? Kan kita tawaf bareng. "Enggak, mungkin mirip sama saya." "Enggak ya kamu ya, pasti kita kan berangkat bareng sampai tawaf bareng di sana." "Enggak." Ketemu orang kedua juga begitu. "Ahlan wa sahlan Abdullah, hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura." Loh, saya enggak haji, kenapa didoakan? Enggak haji gimana, kita kan sa'i bareng. Nanti ketemu orang ketiga, kita kan di kemah bareng. Nanti ketemu orang keempat, jumrah bareng. Sampai ibarat hadis itu mutawatir. Dan mereka menyaksikan Abdullah bin Mubarak itu berangkat haji. Malam karena bingung, kepikiran, mimpi. Ketemu siapa? Rasulullah SAW. Ketemu Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? "Jangan kaget, wahai Abdullah bin Mubarak, karena kamu lebih mendahulukan kepentingan cucuku yang memang dalam keadaan darurat, butuh nafkah dia dan juga anak-anaknya. Maka aku mohon kepada Allah, ya Allah, ciptakan satu malaikat yang dia haji sampai kiamat untuk pahalanya Abdullah ibn Mubarak." Abdullah ibn Mubarak sudah meninggal, tapi sampai sekarang masih ada malaikat yang menghajikan untuk beliau. Subhanallah. Lihat, kalau bicara takdir nggak berangkat. Kalau bicara kenyataan, realita, gagal haji, pahalanya gagal lebih daripada orang yang haji beneran. Kenapa? Orang yang udah meninggal. Kita misal takdir haji 10 kali dalam seumur hidup, ya wes, kapan meninggal selesai. Tapi Abdullah karena ketulusan niatnya, keseriusannya, nabung walaupun melarat. Kita lebih kaya daripada Abdullah bin Mubarak. Kita lebih mampu daripada Abdullah bin Mubarak. Nabung gak kesalahannya? Ini Abdullah bin Mubarak nabung sampai berhasil terkumpul, tapi tetap gagal ibadah haji. Kenapa? Mendahulukan hajatnya
seorang perempuan yang memang betul-betul dalam keadaan darurat untuk dibantu uluran tangan, lebih afdol pahalanya. Kenapa? Sampai kiamat tetap dihajikan oleh malaikat. Ada orang 10 kali haji dalam seumur hidup, selesai meninggal selesai, nggak ada malaikat menghajikan dia. Tapi lihat niyatul mukmin ablah min amalih dalam hadis. Niatnya orang yang beriman, makanya Rasulullah bilang niyatul mukmin, bukan niyatul muslim saja. Muslim belum tentu mukmin, tapi kalau sudah mukmin pasti muslim. Niatnya orang yang beriman, apa niatnya orang yang beriman? Serius, bukan cuma sekedar kepingin. Niat kalau nggak ada usaha itu namanya mimpi. Beda antara mimpi dengan cita-cita. Apa yang bedakan? Ukuran usaha. Kalau ada niat dan usaha itu baru namanya cita-cita. Coba tanya kepada diri kita sendiri. Sekarang ini kita sedang bermimpi haji atau bercita-cita haji? Oh, saya nggak nabung, oh berarti mimpi masih. Segeralah bangun, mumpung dikasih kesempatan bangun. Segeralah bangun, segeralah sadar, mumpung kita dikasih kesempatan sadar. Mumpung durung kasep. Nanti kalau sudah merem, nggak bisa melek lagi, baru annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu selagi hidup seperti orang mimpi tidur. Kalau sudah meninggal, baru dia melek. Oh, ternyata dunia ini permainan semuanya. Tahu monopoli? Beli apotik, beli pulau, beli hotel, beli stasiun. Anaknya lewat, jatuh, geblak, hancur permainannya. Mana apotiknya? Mana? Apa namanya? Stasiun yang dia beli? Mana? Negara yang dia beli? Mana? Pulau yang dia beli? Mana negara yang dia beli? Baru sadar ya. Ya mainan Ustaz. Sama, dunia ini adalah laibun walahun, permainan yang buat kita lalai. Fata morgana, begitu kita deketi kenyataannya nggak sama. Fata morgana saja. Kapan kita sadar? Ketika kita meninggal. Ngeledek, Alphard ganti, peti mati. Ngeledek, baju numpuk ganti cuman kain kafan. Ngeledek isi kontak HP rekanan kerja. Orang-orang top, mulai presiden Ethiopia sampai presiden manapun punya dia. Kapan meninggal? Ya Allah, cacing tanah sama kecoa temennya dia. Ngeledek, kapan sadarnya? Meninggal. Nah, mumpung kita masih kasih kesempatan oleh Allah, mumpung masih bisa melek sebelum merem. Melek batin kita sebelum melem matanya kita. Ini kewajiban buat kita. Karena itu ada sebagian ulama yang berpendapat, dan ini pendapat yang muktamad ya, pendapat yang kuat, bahwa kalau kita berangkat haji, gara-gara kita berangkat haji, sampai ada saudara kita, kerabat kita, atau muslimin secara umum yang bisa kita jangkau keberadaan mereka, tetangga kita, keluarga kita di kampung, walaupun gak wajib kita nafkahi ya, misal keponakan itu gak wajib kita nafkahi, misal paman kan gak wajib kita nafkahi, kok keadaannya nolongso, gara-gara kita haji kita gak bisa bantu mereka, dulu kan mereka, lu uang ini nanti kalau saya udah bantu untuk mereka, kita nggak bisa haji, nggak apa-apa, tapi tetap dapat pahalanya, malah dapat double. Pernah satu orang datang kepada Imam Al-Haddad. Ini orang sebetulnya sudah pernah haji. Datang kepada Imam Al-Haddad, sowan, ya, pamitan. Saya insya Allah minggu depan mau berangkat haji. Masya Allah, bukan sudah pernah haji? Sudah, alhamdulillah ini untuk kedua kalinya. Masya Allah. Berapa biayanya kamu untuk haji nih? Oh, sekian ratus juta. Sekian ratus juta. Mau? Gak usah haji tapi tetap dapat pahala haji. Gak usah capek, tetap di rumah. Gak usah tawaf, sa'i, pakai pakaian ihram, pergi mabit di Mina dan diem di rumah, tapi pahalanya kamu sampai secepat mungkin. Lo gimana Bib caranya? Mana uangnya? Aku bagikan kepada anak-anak yatim, aku bagikan kepada janda-janda yang terlunta, aku berikan kepada fakir dan miskin. Kamu diam di rumah, tapi pahalanya kamu lebih afdal daripada pahala haji. Pahala yang kamu dapatkan lebih afdal daripada pahala haji sekalipun. Kenapa? Pahala haji sifatnya individual, tapi pahala sosial bukan hanya dia dapat manfaat, tapi orang lain juga mendapatkan manfaat. Apa kata orang ini? Kadung pamitan,
Cuman alasan itunya. Ibarat orang sekarang kadung syukuran Beb di rumah Beb. Ngundang tetangga, kasih udah budal kan izin Beb. Kalau izin sama manusia kenapa nggak izin sama Allah? Apa kata Haji Abdullah Al-Haddad? Memang ya, uang itu keluarnya sesuai dengan jalur dia dapat. Ini isyarat dari beliau. Uang ini didapat dengan cara nggak baik. Sehingga Allah minta kembali uang itu. Allah minta kembali uang itu, tapi yang mengeluarkan uang nggak dapat manfaat sama sekali. Coba lihat. Ini sebagai contoh ya. Saya mau tanya, artis hukumnya apa? Halal apa haram? Dengan adegan seperti itu sehingga dia dapat duit. Halal apa haram? Haram. Siapa bilang jadi artis itu hukumnya adalah halal? Siapa bilang? Adegan ciuman, adegan pelukan dengan yang bukan mahram, buka auratnya, kemudian dia dapat gaji dengan itu. Gara-gara sebab itu dia dapat gaji. Siapa yang berani mengatakan, oh itu hukumnya halal? Terus artis tersebut berangkat haji. Saya mau tanya, kapan pulang gimana nasibnya? Berubah? Diminta lagi sama Allah. Kau itu rezeki toh aku. Tapi cara kamu gak bener. Tak jaluk mana tapi kau gak itu manfaati. Koruptor berangkat haji. Kapan pulang? Kudungannya mek seminggu tok. Alimnya cuma seminggu tok. Setelah itu nggak dapat manfaat sama sekali. Diminta lagi sama Allah. Tono. Dipaksa sama Allah dengan takdirnya. Tapi yang melakukan nggak dapat manfaat la dunya wala akhirah. Nggak dunia nggak akhirat. Itu hukuman di dunia sebelum di akhirat buat dia. Itu hukuman di dunia sebelum di akhirat buat dia. Lihat, makanya Imam Al-Haddad mengatakan, loh, kok berat kan dapat pahala haji? Kan tujuan kamu memang pahalanya. Lah kok berat? Bahkan kamu dapat pahala yang lebih afdal daripada ibadah hajinya. Kok abot? Oh, ini tanda-tanda kalau rezekinya kamu ini bukan dari jalan yang baik. Maka uang panas itu biasanya manfaatnya untuk maksiat atau digunakan untuk ibadah, tapi yang melakukan tidak dapat manfaat. Uang panas. Saya pernah tahu di satu daerah, nggak saya sebut daerah, ada mantan perampok tobat. Namanya perampok kalau tobat ya wajib mengembalikan kepada yang dia rampok dulu. Uangnya sekian. Ini enggak. Juga enak ya. Dibangun apa? Pesantren. Dibangun pondok. Merampok misal mulai puluhan tahun ya. Dapat berapa M misalnya total. Wis tobat, wis golek sangu akhirat, bangun pondok. Sampai sekarang pondoknya nggak makmur sama badal dibangun dengan megahnya, tapi nggak manfaat sama sekali. Nggak ada muridnya, nggak cocok antara bangunan sama muridnya berapa nggak cocok. Allah nggak mau. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu tidak menerima dari kita kecuali apa yang baik. Allah itu maha pantas, tidak menerima kecuali apa yang pantas untuk Allah. Makanya misal jenengan ngambil uang bunganya bank, kalau nggak diambil buat misionaris. Maka bagaimana? Wajib diambil. Terus digunakan untuk apa? Jangan dimakan. Terus digunakan untuk apa? Jangan dibuat untuk bangun masjid. Digunakan untuk maslahat ammah. Misal bangun rumah sakit umum. Misal jalan, penerangan, jembatan, perbaikan. Jangan maslahat muslimin. Seperti apa? Masjid. Uang riba dipakai untuk masjid. Jangan. Uang riba digunakan untuk sedekah kepada fuqara masakin. Kita nggak boleh makan, kasih makan orang lain. Ya walaupun dia nggak tahu nggak dosa, cuman dia nggak boleh. Kalau dia tahu dosa hukumnya. Si fakir, si miskin tahu ini uang riba ya. Oh iya nggak apa-apa. Darurat wes. Dimakannya haram. Belum tentu darurat beneran. Jangan-jangan darurat-daruratan. Orang sekarang gampang ya ngomong darurat, darurat, kuabe darurat, halal wis. Ngaji halal, waduh. Ini kalau seperti ini gara-gara susu lampu merah jadi lampu hijau gitu. Susu lampu apa? Darurat Pak, darurat. Iya, ya tetap salah. Susu kapan labang ngadeg. Kenapa? Nerobos. Yang bahaya bukan cuma kamu, orang lain juga bahaya. Sama, darurat nyari nafkah nyolong lah apa-apa gak ngene gak mangan aku loh. Yang bahaya bukan cuma kamu, anak istrinya kamu juga bahaya. Anak istrinya kamu makan, anaknya kamu kapan kawin, istrinya juga kena imbasnya, cucunya kamu kena imbasnya. Terus kita mati jangan-jangan produksi keturunan yang buruk. Waliyadzubillah min dzalik.
bukan produksi keturunan yang soleh-soleha, kalau perlu lebih baik dari kita. Nah, itu gambarannya. Lain kalau ada orang pernah berbuat zalim, mantan perampok, mantan jambret, mantan begal. Jelas ya? Tobat. Kewajiban dia raddul madzalim, mengembalikan uang tersebut atau harta tersebut kepada pemiliknya. Baik. Kalau ketemu pemiliknya, kalau meninggal ya ahli warisnya. Kalau ketemu ahli waris, kalau enggak dicari terus kontak, enggak ada sama sekali. Nah, ini digunakan untuk masalah muslimin boleh. Wis, ini hasil rampok saya gunakan untuk bangun masjid. Tujuannya apa? Pahalanya untuk semua orang yang mendapatkan pahalanya. Ini masih bisa. Tapi Allah itu cemburu. Barangnya elek dikekno masjid. Sehingga cerita kembali kepada pesantren tadi itu dibuat sepi, bangunannya besar, tapi santrinya ya Allah nggak sumbut sama bangunannya. Ini gambaran. Jadi hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati dalam urusan rezeki, jangan mimpi kita haji. Kalaupun kita haji, jangan mimpi dapat manfaatnya. Zaman jahiliyah, kapan Ka'bah itu kena banjir kemudian direnov. Kita masih ingat ceritanya kan? Kemudian orang-orang kafir Quraisy saat itu, walaupun mereka kafir kan tetap tawaf mereka ya, tapi dengan cara-cara jahiliyah, dengan cara telanjang, dengan cara melumuri darah kepada Ka'bah, dengan cara nyembah berhala. Ada 300 lebih berhala sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW yang ada di sekeliling Ka'bah. Tapi malam kelahiran Nabi Muhammad roboh dengan sendirinya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika kena banjir, renovasi perlu diperbaiki di Ka'bah. Mereka sekafir-kafirnya kaum Quraisy saat itu, sejahiliyahnya mereka, sebodoh-bodohnya mereka, sebejat-bejatnya mereka kapan mau bangun Ka'bah tetap pakai uang halal. Lah masa kita kepingin haji tapi nekat caranya? Bisa. Harus betul-betul hati-hati. Saya kepingin haji, maka pertama pastikan rezeki itu halal. Kenapa? Kalau rezekinya haram, satu di antara dua resikonya, nggak takdir haji atau haji tapi nggak dapat manfaat, pahalanya nggak dapat manfaat, la dunia wal akhirah. Percuma buat duit, percuma buang uang, nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu adalah kewajiban mutlak, syarat mutlak buat kita semuanya. Nih, bangun Ka'bah pakai uang halal sampai mereka tiba waktunya untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Rebutan, setiap suku, setiap kabilah rebutan karena mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Itu akan menjadi sejarah yang dicatat dengan tinta emas. Wah, ternyata pada tahun sekian yang mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula adalah dari suku A misalnya. Wah, rebutan sampai mereka hampir bunuh-bunuhan. Akhirnya satu di antara sesepuh mereka bilang, udah nggak usah bunuh-bunuhan daripada tumpah darah di tempat yang suci. Ayo kita undian, untung-untungan, yang menang nasib, yang kalah nasib ya kalah. Maksudnya gimana? Kita lihat aja siapa yang pertama kali masuk ke tempat ini. Itu yang menentukan siapa di antara kita yang paling layak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Subhanallah, yang masuk adalah Al-Amin Rasulullah SAW. Rasulullah sepakat, kaum kafir Quraisy bilang apa? Ja'al amin. Maksudnya apa? Right man in the right time. Orang yang tepat di waktu yang tepat. Iya, pas. Ketika diceritakan kronologinya, maka Rasulullah membentangkan ridahnya, bentangkan begitu. Hajar Aswad ditaruh di tengah. Dah masing-masing suku kirim delegasi perwakilan. Ayo dipegang ujung yang sini dari delegasi suku A, ujung sebelah sini dari delegasi suku B, suku C, suku D. Ayo dibawa bareng-bareng yuk. Lihat kebijaksanaan Rasulullah. Begitu sampai di rukun yang di situ ada Hajar Aswad, siku Ka'bah yang di situ ditempatkan Hajar Aswad sampai sekarang, tangan mulia sendiri, tangan mulia Rasulullah sendiri yang mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Ini skenario dari Allah, tapi dengan cara kebijaksanaan Rasulullah, tanpa ada pertumpahan darah. Tapi hakikatnya, kenyataannya, haqiqatul amr, realitanya yang mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula adalah Rasulullah SAW. Itu yang dicatat dengan tinta emas. Itu yang
dengan tinta emas. Hampir semua dai penceramah kalau ingin menjelaskan sifat al-aminnya Rasul selalu bawa cerita ini. Itu yang dicatat dengan tinta emas dari 15 abad yang silam sampai kiamat. Bukan dari kabilah A, kabilah B, kabilah C. Rasulullah yang mengembalikan Hajar Aswad, jantungnya Ka'bah ke tempatnya semula. Kalau ada orang melakukan transplantasi jantung berhasil, dokternya pasti wah hebat. Bukan susternya, bukan asistennya, kan nggak mungkin dokter sendirian ambilkan gunting, kan ada yang ambilkan. Coba dinaikkan ini, kan ada yang naikkan. Bukan itu diuji, dokternya siapa? Padahal nggak mungkin sendirian. Sama, yang mengembalikan jantungnya Ka'bah Hajar Aswad ke tempatnya semula Rasulullah. Yang nggak dikenal kabilah-kabilah, yang dicatat dengan tinta emas adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau tanya, monggo. Monggo. Orang tua gampang hilang ingatan, pikun. Kemudian apakah tetap ada kewajiban haji? Sama seperti yang pernah saya jawab tentang orang pikun, apakah masih ada kewajiban untuk sholat? Nah ya, jika pikun maka tidak ada kewajiban sholat. Tapi kalau dia ingat, ya wajib sholat separah apapun. Tapi kalau terlalu parah kadang-kadang nggak bisa sudah. Kadang-kadang sama anaknya nggak kenal sudah. Kadang-kadang duduk sama satu orang, tanyanya ping 100, namanya siapa, rumahnya di mana. Nanti dapat 1 menit, namanya siapa, rumahnya di mana. Parah sudah. Jelas ya. Maka tidak ada kewajiban sholat. Tapi ada pikun yang nggak terlalu parah, nggak nemen. Nah, kalau itu masih ada kemungkinan untuk wajib sholat. Bagaimana dengan ibadah haji? Ya sama. Dia masih bisa nggak diatur? Pak, Bu, ini tawaf. Oh iya, keliling Ka'bah 7 kali. Caranya begini. Nanti kan kita bahas. Syaratnya tawaf biar sah bagaimana? Bu, ini sa'i. Bu, ini lempar jumroh. Nah, Bu, ini kita pakai ihram, niatnya begini. Kalau selagi bisa dikasih tahu dengan baik, dia terima. Kemudian kita misal dorong dan itu selesai, nggak ada masalah. Misal naik kursi roda, kita dorong, tawaf, kan ada masalah itu. Kan ada masalah. Tapi ketika poin-poin tertentu dia melaksanakannya, ada masalah. Tapi kalau memang betul-betul nemen, yang nggak wajib ibadah haji secara pribadi, ya kan? Secara pribadi dia tidak terkena kewajiban haji. Tapi dia kalau punya kemampuan secara finansial, dia wajib untuk gantikan orang lain. Sama seperti ada orang sakit sepuh, umurnya 90, jantung sudah ring 9. Nggak mungkin ibadah haji, tapi dia punya kemampuan finansial. Gimana? Ya minta tolong sama orang lain yang sudah pernah haji untuk badani dia. Itu kewajiban. Sama kalau ada orang kaya mampu untuk haji sampai mati nggak haji, meninggal, hati-hati, itu wajib dari harta waris disisahkan. Bahkan pertama kali yang dilakukan oleh ahli waris adalah menyisakan untuk kepentingan haji. Disisakan uang ini untuk hajinya bapak atau ibu yang kapan hidup mampu untuk haji tapi nggak haji. Hati-hati ya, bahaya ya. Man malaka zadan wa rahilatan wa lam yahujj falyamut ala ayyi halin syaa yahudiyan kana aw nasraniyan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang punya kemampuan untuk ibadah haji, bekal punya kemampuan, kendaraan ada, finansial materi punya, tapi nggak mau haji, mati dalam keadaan terserah, mau mati dalam keadaan Yahudi, mau mati dalam keadaan Nasrani, terserah kata Rasulullah. Hati-hati. Cuman kalau itu terjadi, bapaknya ibunya mampu tapi nggak haji sampai meninggal, ahli waris jangan bagi-bagi waris dulu, apalagi bikin tahlilan dulu, pastikan dulu ini zakatnya sekian tahun nggak dibayar, ini untuk ibadah hajinya dia, ini untuk utangnya dia. Bagi-bagi waris dalam urusan babul warathah, babul faraid, itu bagi-bagi waris adalah terakhir. Yang pertama adalah haqqullah, haknya Allah dipenuhi dulu, zakat, haji.
Hakul adami, haknya manusia penuh dulu. Seperti apa? Hutang atau tipuan misalnya. Itu harus dipenuhi dulu. Jangan dibagi-bagi waris dulu. Kita kan kadang-kadang bagi waris isi sampai orang tuanya nggak dihajikan, padahal wajib. Wajib bagi ahli waris untuk menyisakan itu. Masalah yang haji siapa terserah. Bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal nggak ada harta waris? Hah? Gimana? Sunnah bagi anak untuk menghajikan orang tua. Sunnah tapi karena memang meninggal dalam keadaan nggak mampu, semasa hidupnya juga nggak mampu, jelas ya. Misal ada orang kaya mampu haji tapi nggak haji, kapan bangkrut meninggal, sehingga ketika dia meninggal nggak punya ahli waris, nggak punya harta waris, maka anak sunnah untuk menghajikan dia kapan si anak mampu. Jadi ketika keadaan kaya ketika hidup nggak haji sampai mati tetap kaya dan nggak pernah haji, wajib bagi ahli waris menyisakan dari harta waris untuk hajinya dia, terserah siapa yang berangkat haji. Keadaan kedua, kaya ketika hidup tapi nggak haji, bangkrut, naudzubillah, stroke, kemudian meninggal dunia karena stres. Gimana? Karena nggak ada harta waris, ya tidak wajib bagi ahli waris, tapi sunnah bagi ahli waris. Bagaimana kalau memang ada orang tua semasa hidupnya nggak pernah mampu untuk haji, anaknya subhanallah pernah haji, gimana? Sunnah untuk menghajikan lagi, untuk mengumrahkan lagi untuk orang tuanya. Man hajja an ahadi abawai ajza'a anhu dzalik wa busyira ruhu bidzalika fis sama' wa kutiba 'indallahi baran wa la kana 'abdan. Anak yang menghajikan atas nama orang tuanya itu diperbolehkan oleh syariat. Kemudian apa? Yang kedua, wa busyira ruhu bidzalika fis sama'. Arwah orang tua kita dikasih kabar gembira oleh Allah atas ibadah hajinya anak. Selamat, kamu mendapatkan pahala haji atas hajinya anaknya kamu. Selamat, dapat rezeki nomplok berupa pahala yang besar karena pahala haji. Yang ketiga, si anak juga dapat manfaat kalau dia temukan orang tuanya, mengumrahkan orang tuanya. Apa? Dia semasa hidup orang tuanya mungkin anak yang durhaka. Tapi kalau dia berhasil menghajikan, mengumrahkan orang tuanya, dibalik statusnya oleh Allah menjadi anak yang berbakti. Masya Allah. Jadi kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua bukan hanya di masa hidup mereka, juga tetap berlanjut kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka setelah wafatnya mereka, dengan doa, dengan istighfar, dengan pahala, dengan kemampuan kita untuk menghajikan mereka dan seterusnya. Itu adalah tanda bakti anak setelah orang tua wafat, yang bisa jadi merubah status anak yang dulu ketika orang tuanya hidup dia adalah anak yang durhaka. Tapi gara-gara dia berhasil berbakti setelah wafatnya mereka orang tua, dia berbalik status menjadi anak yang berbakti. Loh, kan enak. Kan enak itu. Nah, itu gambarannya. Ada yang lain? Cukup? Jika orang tua mampu haji kemudian sudah kan ngambil, terus kemudian orang tua meninggal, tapi ketika harta yang sudah ditabungkan tadi itu dibagi ke ahli waris, itu nggak nyukup untuk salah satu dari mereka menghajikan orang tuanya. Makanya ada orang tua nyabung waktu puluhan tahun lalu nabung untuk daftar ibadah haji. Subhanallah, belum takdir haji, hartanya kan jadi harta waris. Harta waris, kewajiban bagi ahli waris, jangan bagi-bagi waris dulu. Kenapa? Itu masa hidup orang tuanya berarti mampu haji. Kalau memang cukup loh ya. Misal mungkin daftar pertama 30 juta. Nabung sampai lunas. Tapi belum datang waktu antriannya. Berarti kan dia mampu haji. Meninggal, nggak takdir. Dia dapat pahala hajinya. Tapi bukan berarti dapat pahala haji itu orang tua, terus anak nggak wajib menghajikan dia. Tetap wajib. Kenapa? Itu harta waris lagi. Itu harta waris. Loh, lagi kalau begitu kita nggak dapat bagian harta, bagian waris, nggak apa-apa. Sama seperti gara-gara orang tua meninggal karena punya utang, habis rumahnya, habis kendaraannya, gara-gara apa? Bayar utang. Loh, kalau bayar utang kita sebagai ahli waris nggak dapat warisan, nggak apa-apa. Kamu nyari harta waris atau nyari senangnya orang tua? Kamu makan itu harta warisnya orang tua, tapi orang-orang punya tanggungan. Orang tua kamu punya tanggungan sama mereka.
Berat nasibnya nanti di akhirat. Nabi nggak mau nyolati orang yang masih punya utang, loh, hati-hati. Gara-gara kita makan harta warisnya, sampai orang tua nggak ada yang menghajikan, padahal semasa hidupnya dia sempat mampu sebetulnya, cuma belum takdir. Maka bagaimana? Anaknya yang berdosa, bukan orang tuanya yang berdosa. Orang tuanya sudah berusaha, berikhtiar, membuktikan keseriusan niatnya, cita-citanya dengan nabung sampai lunas, keburu meninggal, kan dikembalikan harta itu kepada ahli waris. Kok malah dibagi-bagi? Seharusnya, oh ya sudah, demi kepentingan ayah di akhirat, ibu di akhirat, ini nggak boleh dibagi. Dan ini demi kepentingan syariat, diberikan kepada siapa di antara mereka yang mau menghajikan mereka. Kalau di antara ahli waris belum ada yang pernah haji, ya nggak boleh. Kan syaratnya badal itu harus sudah pernah haji. Cari siapa di antara kerabat atau tetangga kalau perlu, ya dibayar untuk menghajikan orang tuanya. Begitu seharusnya. Nggak boleh dibagi-bagi dulu. Utang bagi-bagi di sini. Mau utang kepada Allah, zakat, haji, atau utang kepada manusia, nggak boleh. Itu ibarat titipan. Masa barang titipan dibagi-bagi warisnya? Kembalikan kepada yang punya. Ada uang untuk haji tapi nggak sempat haji, itu titipannya Allah berarti. Tarik orang Gusti Pangeran. Punya utang sama orang, kapan meninggal? Ya berarti titipannya orang, bayaran. Ngelunasi utangnya orang tua dari harta pribadinya anak, itu termasuk baktinya anak kepada orang tua. Ya, kadang-kadang ini anak sekarang, waduh, sekarang, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang begitu. Jadi ada anak yang durhaka di masa hidupnya, ada yang durhaka di masa wafatnya orang tua. Hati-hati. Hati-hati. Mampu melunasi tapi nggak mau melunasi, suka ngurus wis. Utangnya 100 juta, dia punya uang 200 juta, mikir, waduh, lah ada 100 juta, tak hidup. Tapi untuk kepentingan orang tuanya di akhirat, oh anak yang durhaka ini berarti. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat kita semuanya, dikasih rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah zahir batin dunia di akhirat, dan mudah-mudahan yang sudah pernah haji diterima ibadah hajinya oleh Allah, dijadikan hajinya haji yang mabrur, umrahnya umrah mabrur, dan mudah-mudahan kita yang belum pernah haji ditakdir oleh Allah untuk bisa haji, untuk bisa umrah, untuk bisa ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Rabbi 'allimna